itu Xiao Yixian masuk ke dalam bak mandi itu tanpa pakaian. Serap energi itu dan sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Mungkin sedikit sakit, tetapi akan baik-baik saja, ucap Xiao Yan. Setelah energi merah cerah memasuki tubuh Xiao Yixian, wajahnya yang pucat secara bertahap berubah merah. Uap dingin seketika keluar dari tubuh Xiao Yixian. Ini benar-benar efektif, ucap Qinlan berseru dengan gembira setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya, beruntung tidak banyak Aision Force di dalam tubuh Xiao Yixian. Xiaoyan kemudian menyuruh Qinlan untuk mengumpulkan beberapa bahan obat yang ditulis dalam sebuah kertas. Xiaoyan mengeluarkan boneka Daozong untuk melindungi Qinlan selama dia mencari obat. Setelah Qinlan menyimpan kertas putih ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua dan boneka Daozong mengikutinya dari belakang. Proses pengobatan Xiao Yixian berlangsung selama 4 hari. Tubuh Xiao Yixian terus menyerap air warna darah dari bak mandi itu. Apakah Ice Junpers telah hilang dari tubuhmu? Tanya Xiao Yan. Xiao Yixian hanya mengangguk dan tersenyum. Itu bagus karena Ice Junpers telah dilepaskan. Kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Aku akan membantumu memulihkan diri, ucap Xiao Yan. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Bisakah kamu berbalik dulu? Ucap Xiao Yixian sambil tersipu malu. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera dia buru-buru berbalik. Xiao Yixian kemudian memakai gaun berwarna putih dari cincin penyimpanannya. Aku sudah selesai, ucap Xiao Yixian. Xiao Yan kemudian berbalik dan dia menatap Xiao Yixian seperti orang yang baru ia kenal. Apa yang kamu lihat? Tanya Xiao Yixian sambil tersenyum manis. Melihat seseorang yang sangat cantik, Xiao Yan menggoda sambil tertawa. Terima kasih, dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar olehnya. Xiao Yan kemudian menanyakan masalah tubuh Weipulnya, dan diketahui bahwa tubuh Weipul akan meledak dalam 3 bulan. Xiao Yan berencana untuk mempercepat pembuatan obat untuk Xiao Yixian, namun dia belum menemukan Sky Poison Dragon Scorpion Base tingkat 7. Ternyata Xiao Yixian bertemu dengan Sky Poison Dragon Scorpion Base di wilayah lembah danau es ini. Dan menurut Xiao Yixian, binatang sihir ini berada di tingkat Douzong bintang 8. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah luka Anda benar-benar sembuh, kita akan menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Base. Jika kita bisa mendapatkan monster core-nya, masalah tubuh racun Weipul akan sepenuhnya teratasi, ucap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah memperoleh jejak-jejak dari binatang racun naga Scorpion. Seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Sementara itu Xiao Yan dan Xiao Yixian sedang melakukan pemulihan. Proses itu berlangsung selama 4 hari. Selama itu juga Qinlan belum datang membawa bahan obat yang dipesan oleh Xiao Yan. Mereka berdua mulai khawatir dengan wanita ini, namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk menunggunya 2 hari lagi. Jika mereka sudah berkumpul, maka mereka berencana untuk pergi mendapatkan monster core tingkat 7. Qinlan kemudian datang bersama boneka Dozo. Xiao Yan buru-buru saja menanyakan keadaan. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, banyak hal telah terjadi. Xiao Yixian dan Anda dicari oleh Ice River Valley. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa Anda berdua masih di Fallen God Stream. Saat ini banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke Fallen God Stream. Selain itu dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong ada di antara mereka, ucap Qinlan. Puncak kelas Douzong. Ekspresi Xiao Yan dengan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan naga racun naga Scorpion Base sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tianho Junze memperbaiki tubuh. Ayo berangkat, ucap Xiao Yan. Kabut beracun tinggi jauh di dalam Fallen God Stream, bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Dokter peri kecil, di mana base naga racun naga Scorpion? Tanya Xiao Yan. Lewat situ, kita harus segera tiba. Saya bisa mencium bau racun pada tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh, jawab Xiao Yixian. Qinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai.
jangan terlibat di dalamnya, ucap Xiao Yan. Kinlan hanya mengangguk. Sementara itu di gerbang masuk Palan Godsrin sudah banyak orang dari Ice Ripple Valley termasuk penatua Tianxi yang memimpin kelompok itu. Apakah semua orang di sini? Tanya penatua Shi. Semua orang ada di sini dan menunggu perintah penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya buru-buru menjawab. Ayo pergi, aku benar-benar ingin segera bertemu dengan kelompok ahli asing ini, ucap Tianxi. Scan kembali ke sisi Xiaoyan. Kita telah tiba, benteng batu itu adalah tempat target kita berada, ucap Xiaoyan. Bes naga racun naga Scorpion ada di tempat itu, tanya Xiaoyan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk, dia berkata, saya pikir itu mungkin merasakan kehadiran saya. Sepertinya binatang buas beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun parahku ini, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa makhluk buas purba ini. Kinlan, kamu harus tetap di sini, jangan ikuti kami. Xiaoyan tersenyum sebelum menginstruksikan Kinlan. Dimengerti, Kinlan mengangguk sebelum mengingatkan. Kalian semua harus hati-hati, ucap Kinlan. Mereka berdua kemudian bergegas maju. Wanita kecil, tidak terduga Anda datang mencari saya. Dalam hal ini Anda harus patuh di belakang dan menjadi wanita saya. Raja ini menginginkan agar tubuh racunmu yang terkutuk itu melahirkan keturunan yang sempurna dengan garis keturunan paling murni, ucap si naga. Raungan naga bergema di tempat itu ketika tawa keras keluar dari benteng batu. Naga itu sepertinya sangat kuat, namun monster core dan Essence God adalah milik kita, umam Xiaoyan. Sosok naga menggayot di udara, sayap naga raksasa perlahan mengepak di belakangnya. Aku bertanya-tanya, ternyata kau punya nyali juga datang ke sini. Namun seorang pria kecil yang berada di kelas Douzong Bintang 2 tidak pantas menantang sang raja ini, ucap si naga. Aku datang ke tempat ini dengan maksud mendapatkan sesuatu darimu, ucap Xiaoyan. Oh, tentu saja bukan masalah. Selama Anda menjadi wanita raja ini, tidak apa-apa, hanya meminta satu hal. Bahkan jika Anda menuntut lebih banyak, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda, ucap si naga. Kalau begitu, tolong serahkan core monster kamu padaku, ucap Xiaoyan. Kau sungguh berani berbicara seperti itu, buktikan saja kalau kau memang mampu, ucap si naga. Pilar dauki ungu keabu-abuan melesat dari Xiaoyan disertai dengan suara angin yang berhembus deras. Hehehe, wanita kecil, serangan kecil ini tidak bisa melukai raja ini, ucap si naga sambil tertawa. Naga itu kemudian memanggil hewan buas dengan jumlah cukup banyak. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia memanggil Tuan Yao dan boneka Dozong keluar. Anak muda, kau benar-benar merepotkanku, ucap Tuan Yao. Saya tidak punya pilihan lain. Darah esensi dari peringkat 7 Magical Base diperlukan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh, ucap Xiaoyan. Baiklah anak kecil. Anda selalu punya alasan, ucap Tuan Yao. Tuan Yao, cobalah untuk secepat mungkin, dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua binatang racun ini, ucap Xiaoyan. Ya, tidak masalah, dengan bantuan boneka Dozong tidak akan terlalu sulit untuk menghabisi naga itu. Tianho Junzia perlahan mengangguk saat dia menjawab. Orang tua, raja ini adalah anggota suku naga Scorpion. Kamu berani menyentuhku, ucap si naga. Suku naga Scorpion, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia telah mendengar suku Magical Base ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Base. Apalagi reputasi mereka juga cukup besar. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga Scorpion ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno mengacu pada Void Ancient Dragon yang sangat misterius. Jarang ada orang di benua Dauki yang telah melihat jejak keberadaan yang sedemikian legendaris itu. Karena kalian semua cari mati, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, ucap si naga. Tubuh ilusi Tianho Junze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jernih dan keras membawa kesombongan bergema di langit. Hahaha, aku pasti akan mengambil darah esensimu hari ini, ucap Tuan Yao. Raja naga ini memang layak menjadi tuan dari Palan Godstream. Dia memiliki 2 bawahan dengan kekuatan di bawahnya, ucap Xiaoyan.
Serahkan mereka berdua padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang buas. Bagaimana menurutmu? Ucap Xiao Xian. Apakah itu baik-baik saja? Tanya Xiao Yan. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka saya sudah benar-benar sembuh. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain ada sejumlah besar binatang buas. Jika Anda tidak serius, Anda akan kalah. Ucap Xiao Xian. Mereka hanyalah sekelompok binatang buas. Apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras. Keluar dari Sky Scorpion Region, kalau tidak kau akan mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan kekejaman di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar yang seukuran manusia muncul. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik saat itu dengan keras menabrak dokter peri kecil. Xiao Xian bisa menahannya dengan daoki warna ungu. Sosok yang kurus juga mulai menyerang Xiao Xian. Xiao Xian tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh para figur kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya elegan dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, daoki yang besar dan perkasa akan muncul memaksa mereka berdua untuk menghindar. Tidak ada yang berani melakukan kontak sedikit pun dengan Xiao Xian. Xiaoyan menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiao Xian tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang. Xiaoyan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk riak melingkar dan menyebar. Serangan itu kemudian mengarah ke kerumunan binatang buas. Binatang yang memiliki kecerdasan segera menghindar, namun binatang lainnya terkena serangan Xiaoyan. Ketika itu raungan terdengar dari atas langit. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Si naga saat ini jelas tidak lagi mampu menanggung serangan gabungan Tianhou Zunze dan boneka Dozong. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika naga itu sampai melakukannya, maka tidak akan tahu kejadian buruk apa yang akan menimpa kelompok Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat membuat beberapa segel di tangannya. Kemudian nyala api Xiaoyan membentuk serigala. Serigala api melompat ke langit memancarkan suhu tinggi dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung tersebar. Api surgawi, ucap si naga terkejut. Hehehe, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Seketika pukulan dari Tuan Yao mengenai bagian belakang si naga. Setelah menerima pukulan berat, si naga mengeluarkan darah dari mulutnya. Dasar pentul korek, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dari sini, ucap si naga. Naga kalajengking menelan langit, teriak si naga. Kemudian tubuhnya langsung membengkak seketika ia berubah menjadi binatang buas yang besar. Naga itu mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang buas. Mulutnya dengan cepat menghisap awan itu. Xiaoyan kemudian membuat beberapa segel lagi dan serigala itu kemudian menerkam ekor si naga. Suhu tinggi yang tergandung di dalam serigala menyebabkan ekor naga merasa kesakitan. Ratapan si naga terdengar di seluruh wilayah ini. Namun ratapannya yang menjadikan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Best Sky Poison Dragon Scorpion tidak bisa menahan diri. Dia jatuh dari langit dan dengan keras menghantam tanah.